Oh shit! Whoa, where you going? That is a red one. Hai, halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di channel Penikmat Movie. Kali ini kita akan melanjutkan serial dari Venom 1 yang sudah tayang sebelumnya pada 2018 silam. Pada sequel lanjutan kali ini mengisahkan tentang Eddie yang harus akur dengan Venom yang berada di dalam tubuhnya. Nah, sedikit flashback ke ending Venom 2018. Di situ kita diperlihatkan Eddie Brock yang pergi ke sebuah penjara untuk menemui seorang pembunuh berantai yang bernama Cletus Kasady. Dan dia berkata suatu saat dia akan terbebas dan melakukan pembantaian massal atau carnage nih. Oke, tanpa basa-basi langsung kita mulai filmnya. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Di awal film, kita dibawa flashback ke tahun 1996 di Saint Estes Reform School, yaitu di mana tempat anak-anak yang tidak diinginkan berada. Cletus Kasady, sang pembunuh berantai, tidak bisa berbuat apa-apa yang melihat pacarnya yang bernama Francis dipindahkan dari tempat tersebut ke penjara Ravencroft. Si Francis ini mempunyai kekuatan yang dapat menghasilkan suara ultrasonik, dan di dalam perjalanannya menuju Ravencroft, dia pun mencoba kabur, namun seorang polisi yang bernama Pak Mulligan berhasil menembaknya. Dan di dalam Ravencroft, dia pun dimasukkan ke dalam ruangan yang sangat ketat dan kedap suara, sehingga dia tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk kabur. Nah guys, kembali lagi ke masa ini. Eddie sedang diberitahu oleh Pak Mulligan bahwa si Cletus ini ingin kembali bertemu lagi dengan Eddie, dan tujuannya apa? Entah, hanya Cletus yang mengerti. Dan Venom yang berada di dalam tubuh Eddie mendadak ingin mencaplok kepalanya si detektif karena dia tidak menyukai si detektif nih. Tapi Eddie berhasil mencegahnya. Dan kemudian mereka berdua pun bertengkar di dalam kamar WC. Setelah si Venom tenang, akhirnya Eddie pun berbicara kepada si detektif bahwa dia bersedia untuk menemui si Cletus kembali. Akhirnya Eddie pun pergi kembali ke penjara San Quentin untuk menemui si Cletus. Nah, si Eddie yang bingung kenapa si Cletus ingin menemui dirinya terus. Dan si Cletus hanya berbicara bahwa dia menyukai sosok si Eddie ini. Dan si Cletus meminta kepada Eddie untuk menuliskan beberapa patah kata di koran. Dan sebagai imbalannya, Eddie bisa mengetahui masa lalu dari si Cletus ini. Dan sebelum keluar dari sel, Venom pun memperhatikan beberapa coretan yang ada di dalam dinding. Dan setelah sampai di apartemen, Venom pun langsung menggambar coretan dalam sel tadi menggunakan tangan Eddie. Dia melakukannya dengan sangat cepat. Dan hasil gambarnya asli 100% mirip banget dan cepat banget. Namun Eddie masih tidak mengerti apa yang digambar oleh Venom. Dan si Venom pun akhirnya mengatakan bahwa dia telah mengetahui di mana korban dari Cletus berada. Dan para petugas pun kini datang ke lokasi yang ditemukan oleh Venom. Di situ ditemukan banyak sekali mayat para korban dari Cletus. Dan oleh karena itu pemerintah setempat memutuskan untuk mengeksekusi Kasady nih coy. Karena banyak bukti yang telah didapatkan. Dan kembali lagi ke apartemen si Eddie. Venom yang belum puas dengan ini karena dahulu si Eddie pernah bilang bahwa dia bisa makan kepala orang jahat nih. Namun sampai sekarang dia belum kesampaian nih cuy. Sedangkan si Venom ini udah lapar banget. Namun si Eddie malah menyuruh Venom untuk makan ayam yang ada di apartemennya. Namun si Venom tidak bisa melakukan itu lantaran dia sudah menganggap ayam itu sebagai sahabat terbaiknya. Nah, konyol banget si Venom ini cuy. Dan si Venom pun tetap memaksa Eddie untuk mencari makanan. Akhirnya Eddie bersama Venom pun pergi ke toko Ibu Chen untuk membeli coklat, namun di sana tidak ada coklat.
hingga si Venom pun mengusulkan untuk makan kepala Ibu Chen saja. Akhirnya Venom dan Eddie pun pergi ke kandang ayam untuk memakan kepala ayam. Namun dia tidak menyukainya karena menurutnya kepala ayam rasanya sangat aneh. Dan saat Eddie pulang, dia mendapatkan telepon dari Anne untuk mengajaknya ketemuan. Dan si Venom pun sangat senang akan ketemu dengan Anne. Esoknya setelah mereka bertemu, Anne pun memberitahukan bahwa dia dan Dr. Dan akan segera menikah. Dan hal itu menjadi sangat awkward. Dan Venom yang tidak menyukai hal itu ngedumel sendiri di dalam tubuh Eddie. Dan Anne yang tidak mengetahui Venom masih hidup pun menanyakannya. Namun Eddie berbohong bahwa Venom telah mati. Namun Annie pun mengetahui bahwa Venom masih hidup. Dan dia berpesan padanya untuk menjaga Eddie. Akhirnya dia pun balik ke rumahnya dengan galau. Paginya Venom pun menghibur Eddie yang sedih dengan memasakkan makanan untuknya sambil bernyanyi dengan riang yang terlihat sangat konyol. Kemudian dia pun mengambilkan surat untuk Eddie dengan sangat cepat. Dan ternyata dalam surat itu terdapat surat yang ditulis oleh Cletus Kasady kepadanya. Dan di surat itu dia menceritakan bahwa semasa kecil dia membunuh neneknya dengan pendorongnya jatuh dari tangga dan menyetrum ibunya hingga tewas. Dan karena kejadian itu dia pun dikirim ke dalam Saint Estes, yaitu di mana sebuah sekolah yang di dalamnya terdapat anak-anak yang tidak diinginkan. Jadi, di tempat itu juga dia bertemu dengan kekasihnya Francis dan karena surat itu pun si Eddie memutuskan untuk kembali ke sana. Namun, Venom tidak begitu menyukainya. Dan saat tiba di dalam penjara, si Venom merasa sangat senang karena dia berpikir bahwa dirinya sedang berada di dalam restoran all you can eat, lantaran semua isinya adalah penjahat. Kocak banget nih si Venom cuy. Dan saat dia bertemu dengan Cletus, Cletus pun mencoba mengompor-ngompori Eddie dan mengatakan bahwa Eddie dengan dirinya adalah mirip dan sama-sama seorang pembuat onar. Di sini Eddie masih kalem, namun si Venom yang terbawa emosi mencoba mengendalikan tubuh Eddie dan mencoba untuk menyerang Cletus. Kemudian saat Venom menyerang, Cletus pun mencoba menggigit tangan Eddie. Dan kemudian Eddie pun dikeluarkan. Lalu si Cletus pun mendapatkan sesuatu yang kental seperti darah namun bukan darah. Lebih seperti benih sih. Lalu dia pun memakannya. Nah, kembali lagi ke si Eddie nih cuy. Dia tuh marah banget karena si Venom udah menyerang Cletus di penjara. Eddie marah lantaran si Venom ini udah berani nunjukin dirinya. Padahal di sana ada polisi yang membuat mereka mungkin bisa tertangkap. Kan kalau kayak gitu jadi gawat ya coy. Dan Venom pun membela dirinya. Ya namanya juga si Venom cuy. Jadi mana mau dia ngalah. Akhirnya mereka berdua pun berantem kayak orang pacaran yang ketahuan diselingkuhin. Dan si Venom yang emosi karena dihina Eddie, dia pun langsung menghajar Eddie hingga hidungnya patah. Venom pun langsung menyembuhkannya kembali, tapi langsung dipatahin lagi nih cuy. Asli kayak orang yang pacaran nih cuy. Mereka berdua pun kembali bertengkar. Nah, si Venom ini tingkahnya udah kayak orang yang ketahuan diselingkuhin. Semuanya dipecahkan dan barang-barangnya pun dilemparkan keluar, termasuk TV kesayangan Eddie. Lalu menyetrum dirinya sendiri hingga si Venom keluar. Dan Venom yang keluar pun langsung memasuki orang yang kebetulan berada di situ. Dan sebelum pergi, si Venom nyempat-nyempatin ngancurin motor milik Eddie nih coy. Gila, stres nggak tuh? Dan lalu si Venom pun pergi dengan mengacungkan jari tengah kepada Eddie. Nah, balik lagi nih cuy ke si Cletus yang sedang ngadepin hukuman mati. Dan dia akan disuntik hingga tewas. Dan eksekusi ini disaksikan oleh para sipir penjara dan keluarga dari korban pembunuhan.
Dan saat akan disuntik, ternyata simbiot yang ada di dalam tubuhnya pun menolaknya yang membuatnya kejang-kejang dan kesakitan. Lalu benih tersebut pun keluar dan menghancurkan ruangan, hingga akhirnya Cletus pun berubah menjadi sosok Carnage, makhluk yang lebih ganas daripada Venom. Dia pun mengamuk dan menghancurkan penjara tersebut serta tak lupa membunuh para sipir-sipir yang berada di situ. Akhirnya Cletus pun berhasil kabur dari penjara tersebut. Dan kita kembali lagi ke Eddie nih. Dia pun sibuk banget beresin rumahnya yang udah kayak kapal pecah. Setelah itu dia pun melepaskan ayam-ayam sahabat terbaik dari Venom dan kemudian dia pun nyantai sambil menonton TV barunya. Sony Bravia 65 inch 4K nih coy. Mahal nih ya. Eddie pun lalu didatangi oleh Pak Mulligan nih cuy. Dan Eddie pun berkata bahwa dia telah mengetahui berita kaburnya Cletus dari penjara. Dan Pak Mulligan pun bertanya kepada Eddie, apakah dia mengetahui kemana perginya si Cletus ini kepada Eddie. Dan si Eddie pun bilang, "Gak tahu, tanya yang mau tanya saya." Dan si detektif bilang, ya udahlah kalau gitu. Dan dia pun juga menyuruh Eddie untuk berhati-hati karena bisa jadi Cletus akan mendatanginya karena si Eddie lah yang membuatnya akan dihukum mati. Dan lalu Eddie pun mencoba untuk mempelajari gambar-gambar yang digambar oleh Venom. Dan dia pun pergi ke tempat di mana Cletus tinggal sebelum dia dipindahkan ke dalam penjara. Dan lalu si Eddie paham nih cuy, bahwa tujuan dari Cletus adalah untuk mencari Francis kekasihnya dahulu. Dan kemudian dia pun mengabari Pak Mulligan tentang hal tersebut. Sementara itu Venom yang sedang berpindah-pindah tubuh mencari inang baru. Tapi nih cuy, tubuh-tubuh tersebut enggak ada yang cocok sama si Venom. Akhirnya dia pun pergi ke sebuah pesta kostum. Dan dia pun menampakkan wujudnya yang sebenarnya nih cuy. Jadi orang-orang yang ada di sana nih guys ngira kalau si Venom ini adalah orang yang memakai kostum. Padahal bukan nih ye. Dan orang-orang pun mengagumi kostum dari si Venom. Dan dia pun enjoy dalam pesta tersebut. But yes, akhirnya dia harus pindah tubuh lagi karena enggak cocok. Dan Venom pun terlihat sangat lemas karena pindah-pindah tubuh terus. Dan kemudian dia pun datang ke toko Ibu Chen untuk mencari coklat. Sedangkan Cassidy yang baru mencuri mobil, dia pun pergi untuk mencari keberadaan kekasihnya Francis. Dia yang mengetahui keberadaan Francis berada di dalam reference court, tanpa buang-buang waktu langsung tancap gas. Dia pun langsung masuk ke sana. Dia juga menghabisi dokter yang menahan Francis. Setelah itu, dia juga menghancurkan sel kedap suara milik Francis dan kemudian para petugas pun berusaha untuk mencegah mereka keluar. Namun apa daya mereka tak kuasa, mencoba menghentikan Carnage yang sangat ganas itu. Dan si Francis pun ingin membantu Cletus dan Carnage. Oleh karena itu, dia pun mengeluarkan suara ultrasoniknya untuk menghentikan helikopter yang berusaha menyerang mereka. Tapi nih cuy, gak cuman helikopternya aja yang oleng, Carnage juga ikut oleng nih cuy. Karena kan kelemahan dia itu api dan suara ya. Jadi suara Francis yang fals ini menyakitkan. Dan mereka berdua pun langsung kabur. Dan kemudian mereka berdua pun memutuskan untuk segera menikah biar halal nih cuy. Dan tamu undangannya hanya 3 orang, yaitu Eddie, Venom, dan Pak Mulligan. Nah setelah kejadian ini, Pak Mulligan langsung menciduk Eddie nih cuy. Lantaran dia yakin bahwa Eddie nih yang menyembunyikan sesuatu. Tapi dia nggak tahu apa-apa. Namun bukannya menjawab, si Eddie malah ingin menghubungi seseorang. Ya kita semua tahu siapalah, ya pasti si Anne, mantannya dulu. Lalu si Anne pun langsung datang kepada Eddie. Dan Eddie pun menjelaskan semua kepada Annie, serta dia juga meminta tolong kepadanya untuk mencarikan Venom untuknya.
Dan Annie pun kaget mengetahui Venom yang masih hidup. Dia ngira kalau Venom udah mati di film Venom yang pertama. Kemudian dia pun langsung pergi ke toko Ibu Chen untuk mencari si Venom. Dan ketika bertemu dengan Ibu Chen, dia pun kaget lantaran sikap Ibu Chen yang keras kepadanya dan juga sedikit menghina Dr. Dan. Dan dia pun langsung tahu bahwa yang berbicara dengannya adalah Venom, bukan Ibu Chen. Dan karena udah kepergok, akhirnya si Venom menampakkan dirinya nih. Dan awalnya Venom nih gak mau untuk membantu si Eddie, tapi Anne berhasil merayunya. Dan Venom pun berhasil memasuki kantor polisi nih dengan menggunakan tubuh si Annie. Dan si Eddie pun berhasil dilempar keluar dari sana. Dan setelah di luar, si Venom masih enggak mau untuk masuk ke dalam tubuh Eddie. Dan dia pun meminta Eddie untuk meminta maaf dahulu kepadanya dengan cara yang tulus tentunya. Udah kayak pasangan lagi marahan nih ya. Dan ya karena nggak ada pilihan lain, Eddie pun terpaksa untuk menuruti si Venom. Dan di sisi lain, Pak Mulligan pun berhasil untuk menemukan Cletus yang jalan bareng dengan pacarnya. Dengan tanpa dosa nih ya tentunya. Dia pikir bahwa dia dengan mudah untuk menangkap si Cletus nih cuy. Namun apa daya, Cletus yang bersama dengan Carnage ternyata malah mereka yang berhasil menangkap Pak Mulligan. Kebalik nih ye. Nah, sedangkan si Francis nih cuy pergi ke apartemennya si Eddie untuk menangkapnya. Namun si Eddie nggak ada di dalam apartemennya. Dan lalu dia pun pergi ke tempat si Anne untuk menangkapnya. Karena kalau si Annie udah ketangkap, pasti si Eddie datang untuk menyelamatkannya. Dr. Dan mengabari si Eddie bahwa Anne telah diculik. Dan dia pun bersama Venom langsung gas menuju tempat perkawinan untuk menyelamatkan si Anne. Nah, setelah tiba, Venom pun takut nih cuy, lantaran dia melihat Carnage. Karena simbiot yang berwarna merah sangat berbahaya menurutnya. Dia pun kabur dan menyuruh Eddie untuk tidak melawannya. Namun Eddie berkata nih cuy bahwa dia bisa makan kepala siapa saja di sana kecuali kepalanya si pastor nih. Mendengar hal itu, Venom langsung semangat dan keluar dan langsung menyerang. Francis yang di sana pun membantu Carnage dengan mengeluarkan suara falsnya. Tapi suara falsnya malah nyakitin Carnage juga. Nah, karena si Carnage kesal, tentakel si Carnage langsung menampar si Francis. Dan kemudian duel di antara dua simbiot yang berbahaya pun kini tak terhindarkan. Nah, Venom ini kelihatannya enggak mampu nih guys untuk ngimbangin kekuatan dari Carnage ya. Tapi alhamdulillah dia dibantu oleh Dr. Dan yang menyiramkan bensin kepada Carnage. Dan Carnage pun terlihat kesakitan. Serta kesempatan ini dimanfaatkan baik oleh Venom untuk melawan kembali Carnage. Dan bunyi lonceng gereja pun mengganggu duel dua simbiot ini. Mereka berdua pun tampak kesakitan mendengar suara lonceng tersebut. Dan mereka pun terpaksa untuk bersembunyi. Jadi pertarungan dilanjutkan dengan Eddie dan Cletus doang, tanpa dibantu oleh Venom dan Carnage. Dan saat suara lonceng berhenti, pertarungan pun lanjut kembali. Nah, sedangkan si Francis nih, dia terlihat sibuk banget untuk melawan Pak Mulligan karena dia dendam banget dengan dirinya yang telah menghilangkan satu matanya. Nah, setelah berhasil ngalahin Venom, Carnage pun pergi ke atas dengan membawa Annie. Dan pas udah nyampe di atap nih, Carnage malah ingin menghabisi Francis lantaran dia kesal dengan suara false miliknya. Karena kekuatan suara false miliknya mungkin bisa mengalahkan si Carnage. Nah, si Cletus yang gak terima melihat hal itu, dia pun berusaha memberontak. Namun kayaknya dia gak bisa ngapa-ngapain. Dan Venom serta Eddie yang melihat Carnage tidak akur dengan inangnya, jadi mungkin masih ada kesempatan untuk ngalahin mereka. Dia pun mengambil kesempatan ini untuk kembali menyerang mereka dengan sisa-sisa tenaganya.
Dia pun pergi menyerangnya dan berhasil menyelamatkan Annie. Tapi tidak semudah itu, Bambang. Dia pun dihajar kembali oleh Carnage dan ditusuk-tusuk badannya, dan asli kayaknya si Venom udah gak sanggup lagi nih cuy. Kemudian si Venom pun punya ide untuk menghajar Francis yang lagi setengah sadar ke arah lonceng. Jadi suaranya bisa jadi semakin besar nih cuy, karena dikombinasikan dengan suara fals dari Francis. Akhirnya Francis pun tewas akibat tertimpa lonceng. Venom dan Carnage pun akhirnya kesakitan cuy. Akhirnya mereka berdua pun jatuh ke bawah. Nah, si Venom langsung keluar dari tubuh Eddie nih. Tapi dia berhasil masuk ke dalam tubuh Dr. Dan tubuh Annie. Setelah itu dia berhasil masuk ke tubuh Eddie cuy. Jadi dia pun akhirnya selamat. Sedangkan Cletus yang jatuh ke bawah dengan keadaan terpisah dari Carnage pun akhirnya dia terluka. Dan Carnage yang terpisah dengan inangnya langsung dimakan oleh si Venom nih coy. Dia pun makan dengan lahap, meskipun rasanya enggak enak. Dan tanpa berdoa si Venom langsung memakan kepala si Cletus nih coy. Akhirnya setelah sekian lama si Venom gak makan kepala orang, akhirnya dia makan kepala orang juga. Alhamdulillah. Lalu kemudian polisi pun tiba di lokasi. Eddie dan Dr. Dan Anna langsung kabur nih, agar tidak terkena masalah yang berabe. Nah, karena si Eddie dan Venom ini udah menjadi buron, akhirnya mereka pun kabur dan bersantai sejenak di tepi pantai. Nah, di post credit scene kita melihat Eddie yang sedang bersantai sambil menonton TV. Namun, mendadak semua ruangan pun berubah dan sepertinya dia tertarik ke dalam dimensi yang lain nih. Dan di TV pun sedang diberitakan Spider-Man yang ternyata adalah Peter Parker. Dan si Venom pun demen banget ngeliat wajah dari si Peter nih. Dan film pun berakhir. Mungkin kita bisa pastiin ya bahwa dunia Venom ini bakalan ketemu sama dunia Spider-Man. Dan mungkin pertemuan keduanya akan muncul perdana di dalam film Spider-Man No Way Home yang akan rilis pada bulan Desember ini. Jadi kita tunggu saja ya filmnya. So, itu dia ceritanya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, and comment. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!